Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Agus Gozali, bertugas di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan peserta dari pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-11. Kali ini saya akan berbagi pandangan terkait dengan bagaimana seorang pemimpin mempunyai peran yang strategis dalam membangun akuntabilitas di organisasi. Dalam organisasi sektor publik, ukuran keberhasilan atau akuntabilitas organisasi disebut berhasil apabila organisasi tersebut berhasil dan mampu mendeliver apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau publik. Budaya akuntabilitas tidak lahir secara instan ataupun otomatis, tetapi harus diperjuangkan oleh organisasi secara konsisten dan melibatkan seluruh pegawai di dalam organisasi. Tentu tidak secara langsung semuanya terlibat. Disitulah peran strategis dari seorang pemimpin untuk menjadi faktor utama pendorong terciptanya akuntabilitas organisasi. Ada beberapa kondisi organisasi yang harus diciptakan untuk tercapainya akuntabilitas organisasi. Yang pertama, organisasi harus membangun pemahaman bersama. Kita bersama-sama menyamakan persepsi apa yang menjadi tujuan visi misi organisasi. Hal itu bisa dilaksanakan dan dipimpin oleh seorang pemimpin administrator dengan media formal maupun informal. Dengan formal misalnya dengan rapat-rapat internal, kemudian juga diskusi-diskusi internal antar pejabat maupun juga antar staf dengan dua arah. Ataupun juga dengan cara informal, artinya secara individu maupun sosial, seorang pemimpin juga harus mampu atau mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan maupun juga goal dari organisasi. Kondisi yang kedua yaitu membangun keyakinan bersama. Artinya kita harus sama-sama yakin bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi itu adalah mampu kita capai dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Dengan keyakinan tersebut, tentu saja seluruh pegawai akan termotivasi dan secara moral juga akan ikut serta mensukseskan apa yang menjadi tujuan organisasi. Kondisi yang ketiga yaitu menetapkan standar ukuran yang jelas. Artinya tujuan-tujuan organisasi tersebut harus dapat diukur secara jelas. Standar-standar ukuran keberhasilan setiap individu di dalamnya, sehingga masing-masing pegawai mengetahui apa yang harus dilakukan. Kondisi yang keempat adalah membangun komunikasi dan kontribusi dua arah. Artinya komunikasi tidak hanya dari pemimpin ke bawahan ataupun mungkin dari bawahan ke pimpinan, tapi komunikasi harus terjadi dua arah hingga ada umpan balik dari atas ke bawah, sehingga pemimpin maupun juga yang dipimpin mengetahui apa yang perlu dilaksanakan dan apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan organisasi. Budaya saling mendengar akan membuat budaya lesson learn, sehingga organisasi akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi yang kelima yaitu menciptakan evaluasi secara berkala. Artinya kita secara organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin tentu saja harus melaksanakan evaluasi secara berkala. Kenapa berkala? Karena dengan secara berkala tersebut tentu pegawai tahu kapan mempersiapkan laporan-laporannya dan juga indikator-indikator apa yang sudah tercapai, rutin akan melaksanakan tugasnya. Evaluasi yang dilaksanakan juga sebagai sarana untuk menjalin kepercayaan bersama, memperkuat kerjasama tim, serta membangun organisasi yang sehat. Seluruh kondisi-kondisi tersebut tentu akan lebih cepat dan lebih baik ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat dan strategis. Seorang pejabat administrator memahami bahwa pemimpin bukan hanya sebagai mengambil keputusan, tetapi juga
menumbuh kembangkan budaya akuntabilitas. Pemimpin harus mampu mendorong budaya integritas, transparansi, pengukuran kinerja, pengelolaan risiko, evaluasi berkelanjutan, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi antar sektor. Dengan kata lain, pemimpin tidak hanya mengelola pekerjaan, tetapi juga mengelola nilai-nilai budaya organisasi. Budaya tumbuh karena ada contoh nyata. Seorang pemimpin harus menjadi orang yang pertama dalam memberikan contoh keteladanan. Orang pertama yang disiplin terhadap aturan. Orang pertama yang terbuka menerima kritik. Orang pertama yang mau untuk dievaluasi. Orang pertama yang mampu memberikan umpan balik. Dan yang terpenting adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan organisasi. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pandangan dari saya. Tubuh sirih megah berdiri, Gurindam 12 jadi pedoman. Mari berbakti sepenuh hati, pemimpin akuntabel, masyarakat pun nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.